Nah yang tahu kan Allah, kita ikhlas apa enggak. Orang mah taunya kok kita rajin sholat, padahal kita sholatnya supaya dipuji. Orang mah taunya kita ahli sedekah, senang berbagi, padahal kita amen. Allah nganggap kita tuh jelek, tapi manusia nganggap kita baik. Ahli ibadah, rajin sedekah gitu ya. Apakah orang ini min ahli khair? Dijawab, khair. Kemudian Allah berfirman pada malaikat, ishadu, saksikanlah oleh kalian. Pada qabil tuh sungguh saya udah menerima, kata Allah, syahadata ibadi, akan persaksian hamba-hambaku, ala abdi, atas satu hambaku ini, wa ghafartu, dan mengampuni aku, saya berikan ampunan, li ibadi, kepada hambaku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Al hadisu, adapun hadis, at-tasi'u wal ishruna, yang ke-29. Hadis yang ke-29. An Abdul Aziz, diriwayatkan dari Abdul Aziz ibni Suhaibin, putranya Suhaib, rahimallahu ta'ala, qala, berkata beliau, sami'tu, mendengar aku, Anasa, akan sahabat Anas ibna Malik, putranya Malik, radhiyallahu an. Suatu ketika Imam Abdul Aziz bin Suhaib, beliau berkata, saya pernah mendapatkan suatu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, berkata beliau, berkata Sayyidina Anas, maru, melewati orang-orang, bijanazatin, bertemu dengan jenazah. Lalu bertemulah mereka dengan jenazah. Fa'asanu, lalu maka mereka menceritakan, fa'asanu, maka kemudian mereka memuji, alaiha, padanya, pada si jenazah, khairan, akan kebaikan. Jadi ada orang lagi kumpul, gampangnya gitu ya. Terus tiba-tiba ada sekelompok orang ngegotong jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Orang yang lagi kumpul ini ngelihat sekelompok orang sedang menandu keranda kurung batang yang berisi jenazah. Lalu sekelompok orang yang melihat ini memuji si jenazah tersebut, menceritakan kebaikannya. Wah, tuh orang dulu waktu masih hidup baik banget sama saya, misalnya gitu. Wah, tuh orang dulu waktu masih hidup rajin sholat, misalnya gitu, rajin ke musola, ke masjid. Jadi diceritakan kebaikan-kebaikannya. Waqala, maka berkatalah atau bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat, tetaplah
Maksudnya dapat surga karena dia bagus, disebut khoir. Kalau Pak Ustadz nih ya, kalau Pak Ustadz yang imamin sholat jenazah, habis imamin sholat jenazah, terus Pak Ustadz berbalik ke orang yang datang. Misalnya kalian nih yang laki-laki ikut sholat jenazah ya, selesai sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah selesai doa, nah terus Pak Ustadz bilang tuh sama yang hadir, ini persaksian namanya ya, ayuhal hadirun, wahai orang-orang yang hadir, ya asyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Apakah kalian bersaksi bahwa si mayit ini, si jenazah ini adalah termasuk orang yang baik? Ntar dijawab khair, baik. Itu namanya persaksian ya. Nah, itu sama nih kayak gini nih. Jadi ada orang yang menyaksikan bahwa orang ini baik, terlepas dia punya kesalahan atau kita sendiri yang nyolatin sebel. Nah, terlepas dari hal tersebut, ketika kita mengucap khair, berarti kita bersaksi bahwa ini orang meninggal dalam keadaan baik, gitu ya. Summa marru, kemudian lewat lagi bi janazatin, dengan jenazah ukhra yang lain. Terus gak lama kemudian lewat lagi jenazah lain. Fa'asanu, maka mereka mengatakan alaiha, atasnya atau padanya, syarron, akan keburukan. Kalau yang pertama diceritainnya kebaikan, tapi yang kedua ini diceritain kejelekan. Apaan orang kayak gitu, bukan mati ada dulu, ini baru sekarang lagi mati ini. Kenapa sih lo sebel banget dia? Gimana gak sebel, utang kagak dibayar, sendal gue diemban, kan? Nah maka yang kayak begini, faqala, maka bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Sama tuh sama yang tadi, wajabat lahu. Bedanya kalau yang ini karena dia syaron, maka wajabatnya maksudnya adalah neraka. Wajabat, tetaplah neraka, lahu, baginya. Qala, maka berkata atau bertanya Umar bin Khattabi, Sayyidina Umar bin Khattab, ma itu apa? Wajabat yang wajib, yang pasti, yang tetap. Apa sih maknanya wajabat itu Nabi? Apa sih yang tetap itu? Faqala, maka bersabda, maksudnya menjawab siapa? An-Nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tadi yang meninggal ada dua ya. Nah Nabi bilang, adapun orang ini, maksudnya orang yang pertama yang mati ini, asnaitum, yang menceritakan kalian atau memuji kalian, alaihi, atasnya, menceritakan khairan, akan kebaikan. Kok diceritain yang baik-baik? Wah dia mah waktu masih hidup ahli ibadah, sholatnya rajin, ngajinya nggak pernah putus, jamaah ke musola hampir tiap hari, sama tetangga baik, sama saudara akur, terus dermawan, baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Pokoknya wajabat, maka tetaplah atau pastilah. Wajabat kan asli maknanya wajib ya, wajib itu kan harus. Tapi di sini maksudnya ketetapan Allah gitu. Wajabat, maka tetaplah, lahu, baginya, bagi orang yang meninggalnya yang pertama, yang diceritain kebaikannya. Dapat apa dia? Al jannatu, surga.
Tapi wahada adapun sedangkan yang ini, maksudnya orang yang kedua ini, asnaitum yang menceritakan kalian alaihi atasnya, yang mana kalian menceritakan orang tersebut syarron akan keburukan. Oh, yang diucapin malah keburukannya. Dasar orang kayak gitu, bukan mati kayak dulu. Jemuran gua hilang, burung gua hilang, duit gua hilang, dia tuh yang nyolong tuh. Oh, jelek-jelekin. Nah, berarti si mayitnya sendiri karena disaksikan sebagai orang yang buruk, wajabat maka tetaplah lahu baginya apa annaru neraka. Berarti penting nggak mempersaksikan orang yang sudah wafat? Penting nggak berarti? Penting. Ya, kalau di bahasa Indonesia gitu ya. Apakah kalian bersaksi bahwa ini adalah orang yang baik, atau pakai kata perintah langsung isyhadu, ya, saksikanlah oleh kalian, ya, bi anna hadzal mayyit, bahwa sesungguhnya mayit ini min ahlil khair. Terus ditegesin dengan kata taukid kalau dalam bahasa Arab. Khair. Iya baik, iya baik. Berarti penting nggak nih? Penting untuk menjadikan dia wajabat lahu tadi itu, supaya dia mendapatkan ketetapan atau kepastian surga. Tapi kalau seandainya nggak ada persaksian atau persaksiannya buruk, ya, sampai-sampai dia harus sewa orang nyolat ke luar, ya, wah itu nauzubillah tuh, berarti dia bukan min ahlil khair, bukan termasuk golongan yang baik, dia termasuk golongan yang buruk. Emang ada kayak gitu? Ada, jangan salah. Kalau kalian lihat bisa gitu di komplek-komplek ya, rumah-rumah yang komplek itu orang-orang komplek emang ke masjid ke musola jarang. Ke masjid ke musola kadang-kadang ke masjid musolanya yang di kantor dong, orang kantor berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, gitu aja nyari duit aja. Tiba-tiba mati. Ya, jangankan disolatin di masjid, meninggalnya aja nggak ada yang datang, nggak ada yang takziah. Kenapa? Karena orang-orangnya ya cuma begitu doang kerjaannya, nyari duit tidur, nggak kenal sama tetangga gitu. Nah itu jangan sampai menimpa kita maksudnya ya. Semuanya kan berbalik kepada diri kita ya. Seandainya gitu ya, 20 tahun atau 30 tahun lagi, kalau 30 tahun lagi berarti Pak Ustadz umurnya 70. Ini seandainya ya, seandainya Pak Ustadz meninggal di usia 70 tahun. Nah kalian usia 40-an tadi tuh ya, kurang lebih. Kira-kira kalian kalau pas Pak Ustadz meninggal nih, kalian datang nggak? Kenapa alasannya? Nah iya itu maksudnya, karena guru ngaji, karena baik kan itu. Nah iya. Atau sebaliknya, ini kita balik gantian. Di usia 70 yang meninggal kalian duluan. Ya, Nabila umurnya 45 meninggal. Masa 70 masih segar. Kan? Saya kan meninggal, oh Nabila, oh murid gue itu. Wow. Aneh, Aifa meninggal ya kan. Aifa 4 berapa ya? 48. Nah, Pak Ustadz datang juga tuh. Kenapa ya? Karena merasa muridnya Pak Ustadz. Jadi kan ada hubungan ya, atau tetangga kita lah. Kalian punya tetangga, punya saudara meninggal, ya kita takziah, kita melayat. Tapi coba deh, seandainya kalian punya tetangga, punya saudara, ketemu gak pernah negor, boro-boro gitu misalnya naik, Pak Irus, enggak gitu, lewatnya ke orang gak kenal, padahal tetangga samping rumah, atau saudara sendiri misalnya gitu. Ketemu gak pernah negor, di jalan juga gak pernah tegur sapa, terus tiba-tiba dia mati. Kira-kira dengan sikap yang dia gitu, datang gak kita ke rumahnya? Ada. Dalam hati kita, ketemu aja gak pernah negor, kan gitu kan?
kerjaannya jahat, fitnah gua mulu, masih hidupnya gua dijelekin mulu, bapak gua dijelekin, ibu gua dijelekin. Kenapa? Karena kita sebel sama dia. Nah akhirnya pas dia meninggal ya kita kagak mau nyelawat tuh, biarin aja, gak penting juga, ada yang tahu ini. Pas dibawa ke musola, ke masjid disolatin, ya kita gak ikut nyolatin, biarin aja, biar Pak Ustadz aja. Nah, kalau Pak Ustadz kagak bisa nolak orang yang nyolatin Pak Ustadz, tapi kalau kalian bisa nolak. Nah bukti baik atau buruknya seseorang itu bisa dilihat dari pas dia meninggal. Kalau orangnya buruk ya maaf, ya tadi nggak usah cerita tuh. Kadang-kadang yang nyolatin aja manggil dari orang luar. Kenapa ya? Orang situ kan gak ada yang mau nyolatin. Ya kayak kalian misalnya punya teman, gampangnya gitu, tinggal di komplek meninggal, di situ nggak ada yang ngurus, lah kalian kenal Pak Ustadz, ya mau kamu kalian calling Pak Ustadz, ya kan, Jiko, Pak Ustadz ada waktu nggak? Kenapa kok? Ini teman saya mokat, teman saya mati nih Pak Ustadz. Nah di situ emang nggak ada Ustadz kok, di sini nggak ada yang mau mandi Pak Ustadz, orangnya bijak, dia Pak Ustadz aja deh. Karena otomatis gitu ya, akhirnya Pak Ustadz jalan ke orang ini, oh ini orangnya gitu, dampaknya gitu lah. Jadi kelakuan kita itu cerminan dari perlakuan orang juga. Nanti kalau kita maaf, nauzubillah ya, pas mati kita nggak ada yang doain, taziahin, jangan-jangan itu karena kelakuan kita sendiri. Kalau kita baik sama orang, insya Allah ya, kita juga akan dapat persaksian kebaikan tersebut. Khoir. Kalau di kampung, kiai-kiai itu kalau meninggal itu keranda kagak dibawa begini, tapi dioper saking banyaknya orang. Keranda jenazah, kalau Batak tahu ya, itu abis dari masjid, dari musola disolatin menuju ke kuburan itu kagak dibawa sama orang begini, kagak, dioper saking banyaknya orang. Jadi orang pada berjejer, dioper itu, Diko, gitu kan, dari Diko ke Danar ke Bang Hatim, misalnya dari Pakis, terus aja, saking orang berjejer semua sampai kuburan. Sebab orang yang dia ikut menyolati jenazah, bahkan mengantarkan ke kuburan jenazah, maka dia dapat pahala kebaikan si jenazah tersebut selama dia masih hidup. Jadi seandainya nih Posat meninggal, terus Jiko nyolatin, Pak Is, Danar, Billy misalnya gitu ya, kalau masih pada hidup, sampai tahu mati duluan ya, sampai tahu gitu. Seandainya masih hidup ya, terus Pak Ustadz meninggal nih, Pak Ustadz meninggal terus kalian nyolatin Pak Ustadz, nguburin Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz itu pahalanya banyak nih, pahala ngajar, pahala ngimamin, pahala sholat, sedekah, macam-macam lah. Nah yang nyolatin, yang nguburin itu dapat kecipratan pahala dari orang yang disolatin. Enak kan? Makanya kalau kiai meninggal, ustadz meninggal itu rata-rata banyak yang nguburin, yang nyolatin banyak, yang nguburin banyak. Paham ya? Nah makanya disinilah faqala, maka bersabda siapa? An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian bersabda, antum adapun kalian semua itu syuhadaullahi, adalah saksi-saksinya Allah, fi ardihi, di muka buminya. Karena kita sama Allah udah dianggap sebagai saksi-saksi Allah. Nanti di akhirat ya kita yang ditanya. Di akhirat itu orang itu diadili juga dengan penuh tanggung jawab pakai saksi. Makanya kemarin kita bahas tuh, orang yang zolim aja kebaikannya diambil diberikan kepada orang yang dizolimi, gitu ya. Berarti kan orang yang dizolimi itu disidang juga. Misal kita dizolimi sama orang ya, orang yang menzolimi disidang sama Allah. Kamu berbuat zolim pada si fulan. Iya ya Allah. Nah si fulan misalnya kita dipanggil, bener gak kamu telah dizolimi dia? Kamu maafin gak? Saya gak mau terima ya Allah. Nah berarti kita sebagai saksi Allah. Paham ya? Jadi di dunia kita saksi Allah, di akhirat pun kita saksi Allah. Gitu. Makanya jangan sembarangan hidup di dunia, jangan semena-mena, jangan mentang-mentang. Titik.
An Abdil Aswadi dari Abu Al Aswad, nama orang, Ad-Daili yang bangsa Daili. Qala berkata beliau, jalastu duduk aku inda Umar bin Khattab, di sampingnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sahabat Abul Aswad Ad-Daili, beliau pernah duduk bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqala, maka berkata beliau, Sayyidina Umar ngomong, qala telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin, ma di situ manafi, maknanya tidak. Ma min rajulin, tidaklah dari seseorang, tidaklah seseorang, kayak begitu. Ya mutu yang mati, fayashhadu lalu bersaksi, lahu baginya. Kok ada orang bersaksi bagi dia? Siapa salah satu rijalin, 3 orang, bi khairin dengan kebaikan, maksudnya persaksian kebaikan. Ya, nggak usah banyak-banyak, sampai 40, 100, nggak usah 3 orang aja. Pas ditanya, apakah orang ini min ahli khair? Dijawab, khair. 3 orang, nggak usah banyak-banyak. Maka illa kecuali wajabat, maka tetaplah lahu baginya, bagi orang yang dipersaksikan baik tadi, tetap apa? Al jannatu, surga. Fakultu, maka berkata aku, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasul, wa in kana isnani, bagaimana jika cuma 2 orang? Ya Rasul, kata kau kan 3, gimana kalau cuma 2 orang? Wa qala, maka bersabda Nabi, atau menjawab Nabi, walau isnani, walaupun cuma 2 orang. Iya benar Umar, nggak apa-apa, sama, walaupun cuma 2 orang juga. Walam nas'al, namun tidaklah kami bertanya, an-nabi, ya akan Nabi. Radhiyallahu anhu, salah, sallallahu alaihi wasallam. Namun saya tidak bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil wahidi, jika cuman 1. Jadi kalau cuma 1 nggak tahu gitu dia. Kalau 3 insya Allah dia dapat surga. Kalau 2 insya Allah dia dapat surga. Kalau 1 gimana ya? Nggak tahu. Saya nggak nanya. Al hadis, adapun hadis as-salasuna yang ke-30, an Amir bin Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah, radhiyallahu anhu, coret ya, silang lagi. Annahu, bahwa sesungguhnya beliau, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, pernah bersabda, idza mata, ketika mati, siapa? Al-abdu, seorang hamba, wallahu, dan adapun Allah, itu ya'lamu, mengetahui, minhu, darinya, syarron, akan keburukan. Dia tahu nih hamba ini buruk. Waqala, tapi berkata siapa? An-nasu, manusia, khairan, akan kebaikan. Padahal Allah tahu dia itu orang buruk, ya, orang jahat. Tapi manusia pada ngomong dia baik orangnya, soleh. Ya kan, kalau hakikat kan Allah yang tahu ya.
Kalian sholat, kalian puasa, ikhlas apa enggak yang tahu tuh Allah. Jangan-jangan kalian puasa supaya dapat THR. Nah, kan nggak tahu juga ya. Nanti kalau full 30 mama beliin motor. Wih. Ya sampai tahu. Papa beliin sepeda. Wih. Kakek beliin mobil. Ya sampai tahu ya kan. Kalau kamu puasanya full, mama bikinin kolam renang. Ya kan? Keren gak tuh? Berapa meter mah? Ya setengah meter aja. Itu mah bak mah. Atau sholat, kamu sholat yang rajin. Kalau kamu sholat jamaahnya rajin, sholat 5 waktunya nggak putus, nanti kamu umur 17, mama beliin motor Harley Davidson. Atau beliin mobil Lamborghini. Kalau perlu beliin kereta. Repot akhirnya. Nah berarti kan kita melakukan itu gak ikhlas ya, karena iming-iming bukan asli dari Allah. Nah yang tahu kan Allah, kita ikhlas apa enggak. Orang mah taunya kok kita rajin sholat, padahal kita sholatnya supaya pengen dipuji. Orang mah taunya kita ahli ibadah, padahal kita ahli ibadahnya pamer. Orang taunya kita ahli sedekah, senang berbagi, padahal kita pengen dianggap orang kaya. Kan gak ada yang tahu. Allah nganggap kita tuh jelek, tapi manusia nganggap kita baik. Dia ahli ibadah, dia orang yang rajin sedekah gitu ya. Nah maka nih, walaupun menurut Allah buruk, tapi kalau menurut manusia baik, yaqulu maka berfirman siapa? Allah Ta'ala lil malaikati kepada para malaikat. Maka kemudian Allah berfirman pada malaikat, ishadu, saksikanlah oleh kalian, pada qabil tu sungguh telah menerima aku. Saya udah menerima kata Allah, syahadata ibadi, akan persaksian hamba-hambaku, ala abdi, atas satu hambaku ini. Gara-gara orang-orang yang lain pada menyaksikan bahwa dia adalah min ahlil khair, maka Allah mengubah takdirnya. Wajabat yang tadi itu diubah. Nah itu yang disebut dengan takdir mubrom dan juga takdir mu'alaq. Itu juga pengaruh ya. Takdir mu'alaq juga itu pengaruh. Jadi Allah mengubah ya. Jadi diubahnya bukan sama manusia. Kita manusia nggak bisa mengubah. Yang mengubah takdir itu tetap Allah. Diubah sama Allah, dia menjadi min ahlil khair. Wa ghafartu, dan mengampuni aku, saya berikan ampunan li ibadi kepada hambaku, ma'a ilmi, dengan bersama pengetahuanku, bihi, dengannya, maksudnya dengan takdir Allah. Yang tadinya dia jelek, ditakdirin Allah diubah menjadi bagus. Al-khabaro, maksudnya itu Iqra, ya, bacalah oleh kalian al-khabaro, khobar hadis, bitamamihi, dengan sempurnanya. Maksudnya hadisnya panjang sama kayak kemarin, disingkat aja ini. Titik. Hikayatun, ada sebuah hikayat, fi zamanil awali, pada zaman dahulu. Karena dahulu ada rajulun, seseorang, ada seseorang, sohibah hiyalin, yang mana suka menipu. Orang ini penipu, bohongin orang mulu. Fasumia, lalu dinamakanlah dia, biismihi, dengan namanya tersebut. Faqalu, maka menjuluki orang-orang, maka menjulukilah masyarakat, fulanun, si fulan tadi, at-tororu, dengan julukan at-toror, penipu, pendusta ya. Wakana, dan adapun dia, suatu ketika, yadkhulu, masuk dia, asauqo, akan suatu pasar di kota ya, pasar yang biasa dikunjungin orang-orang udah paham.
Orang-orang udah tahu kalau dia si Toror nih, tukang tipu nih, pasti nyari mangsa. Wayahdi'u lalu menipu annasa akan manusia, wayahudu dan menjadikan dia rojulan akan seorang korban min ahli rostaki dari penduduk suatu desa atau suatu kampung. Ada orang dari kampung dia datang ke kota, dia nggak tahu itu pasar ada si Toror. Namanya orang kampung nggak tahu main ke pasar itu aja. Si Toror ngedeketin, wah ini korban gue nih. Dari kampung kan pelangap lomo ya kan, gitu ya. Sama si Toror dideketin. Wa yusalimu lalu mengucap salam dia alaihi kepadanya. Assalamualaikum Pak. Disalamin. Wa yusofahahu dan menjabat tangannya, salaman. SKSD, so kenal so dekat. Baik Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Yaqulu maka berkatalah dia, si Toror ngomong, anta sodiku abi, kamu ini adalah teman bapakku. Wah, bapak ini teman bapak saya ya. Wa uridu dan aku mau an adifaka untuk menjamu kamu. Saya pengen traktir kamu al yauma pada hari ini. Gimana Pak kalau saya traktir Pak? Bapak ini teman bapak saya ini. Fayaqulu maka berkata, siapa? Ar-rajulu si orang tadi. Orang yang diajak ngobrol sama si Toror dia ngomong, ana adapun saya itulah ukrifuka tidak mengenalmu. Dah, gue kagak kenal lo gitu. Wala ukrifu dan juga tidaklah aku mengenal walidaka akan bapakmu. Saya kagak kenal ente, ini siapa? Bapak ente juga kagak kenal gitu. Ya namanya orang penipu ya, pura-pura dekat. Berarti gak habis itu? Enggak, kalau penipu pepet terus ya kan, sampai dapat. Wakana lalu adapun yaqulu berkata, at-tororu si Toror, kude kunta sungguh benar kamu ini, wahai bapak, itu sodiqo abi, temannya bapakku. Bener Pak, bapak temannya bapak saya. Fala alaka barangkali engkau itu nasi tak lupa kamu, wa nasitu namun tidaklah lupa aku, anaya aku. Jangan bapak lupa hal ini, saya masih ingat Pak, bapak yang lupa. Saya mah enggak, saya masih ingat, bapak temannya bapak saya nih. Fayaqulu maka berkatalah dia, doyib bertamulah engkau lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Yaudah kita ini deh Pak, kalau bapak emang gak kenal saya deh, anggap aja bapak mengunjungi saya lillahi ta'ala. Bobo nama Allah ya, biasa kalau penipu kan bobo nama Allah. Ini lillahi ta'ala aja, udah Pak teman saya makan. Wakana dan adalah dia yadkhulu masuklah mereka berdua, masuklah si Toror sama si korbannya ini, bapak-bapak yang nggak dia kenal ini, masuk ke Al-Mutarrawasi, ya warung makan daging. Kalau di Arab tuh warung makannya warung makan daging ya, daging pakai roti gitu ya. Kalau di kita warteg lah, ya, masakan Padang. Kalau di sana warung makan tapi pakainya daging, daging kepala kambing. Pak, diajak makan tuh masuk ke warung itu ya kan. Wakana dan adapun dia si penipu tadi, si Toror ini, itu yastari memesan atau membeli. Nah Pak, tunggu sini Pak ya, saya pesan dulu makanannya ya. Aroksa akan kepala kambing. Kepala kambing mahal, jadi Mbak dapat 200-300 ribu. Pak, pesan kepala kambing Pak. Wal khubza dan roti. Rotinya Pak, orang Arab kalau makan roti udah top banget itu. Wal atimati dan makanan lainnya, makanan pencuci mulut ya, ada buah pisangnya, es teh manis ya kan, enak lah pokoknya. Makan Pak, emang makan. Wakana dan adanya adatul baldati, kebiasaan daerah tersebut. Nah kebiasaan daerah itu, di tempat itu, di pasar itu,
layu ati tidak membayar langsung al-mustari orang yang memesan asamana akan harga ila kecuali ba'dal akli setelah makan. Nggak dibayar langsung ya, kayak kita aja makan dulu habis itu baru bayar. Jadi kalau di daerah sana itu ada adat orang yang mesen bukan yang bayar. Jadi dia cuma mesen doang, Pak daging kambing ya, bawa sini Pak ya, dia kagak bayar, yang bayar temannya. Paham maksudnya? Ya nyuruh temen lah gampang gitu. Kalian makan kosong nih, oh pesenin kok, ya kan kosong yang bayar, ibaratnya gitu. Nah adat di situ tuh begitu. Jadi orang yang mesen kagak bayar, yang bayar itu yang dipesenin temennya. Akhirnya makan tuh ya. Falama akala maka tatkala telah makan atau ama akan makanan tersebut walam yabqa dan tidak tersisa illa lukmatun kecuali satu suapan au lukmatani atau dua suapan. Jadi tinggal sesendok atau dua sendok karena maka ada yakhruju keluar siapa? At-tororu si toror. Akhirnya pas tinggal satu sendok dua sendok lagi toror minta izin, Pak saya keluar dulu bentar ya Pak. Tahu maksudnya itu jangan ditipu, ntar Pak Is nyeru lagi makan di warteg gitu. Jangan ditipu ya. Nah ini cuma cerita doang ya kan, udah makan ya tinggal sesendok dua sendok Pak bentar ya saya keluar dulu nih Pak. Ditinggal itu si bapak itu. Berarti yang bayar siapa? Ya bapak itu yang bayar terakhir. Li'ilatil bauli karena alasan mau pipis. Pak izin Pak saya mau pipis dulu Pak. Aubahilatin atau untuk membohongi ukro yang lain atau dengan menipu dengan cara lain ya, pokoknya gampangnya singkat cerita dia keluar. Wa idza arada dan ketika berkehendak atau mau siapa ad-dhaifu si tamu si orang tua tadi al-khuruja akan keluar dipikir dibayar karena maka adanya itu ya hudu menghalanginya, maka si orang tadi dihalangin oleh siapa? Arrawasu penjual kepala daging ya tukang warung tadi. Pak kok mana Pak? Wayat lubuk dan menagih meminta minhu kepadanya orang yang diajak traktir makan sama narosi dengan harga kepala kambing tadi wal atimati dan makanan-makanan lainnya. Bayakulu maka berkatalah dia si tamu tadi yang diajak si toror, ana adapun aku itu daifu fulanin tamunya si fulan. Itu si tamunya dia si toror itu. Bayakulu dan berkatalah siapa arawasu ya tukang penjaga makanan tadi ya tukang pedagang kambing tadi, ini sesungguhnya aku itulah adri tidak mau tahu man siapakah abaifu yang jadi tamu waman dan siapakah al-mudoyafu yang ditamui. Saya nggak peduli siapa tamunya siapa yang ditamuin, bodoh amat pokoknya bayar. Fala buddha maka pastilah atau jelas pastinya li bagiku min samanil atau imati sesuai dengan harga makanannya. Pokoknya saya dapat harga sesuai makanan yang kamu makan. Udah bayar pokoknya. Mau siapa kayak tuan rumahnya. Jadi ini cerita tentang salah satu tipuannya si toror sampai segitunya. Sampai orang yang dia nggak kenal aja dia tipu. Yang nggak dia kenal dia tipu, apalagi yang dia kenal. Itu paling gampang nipunya, paham ya? Kita mau ngebohongin tuh pasti beraninya sama orang yang kenal. Tapi kalau sama orang nggak kenal nggak mungkin berani. Orang nggak kenal, kalian pasti sering bohongin orang tua, kan? Karena sering ketemu, ya bohongin Pak Ustadz, ya kan? Besok deh Pak Ustadz, PR-nya atau belum? Besoknya lagi besok deh Pak Ustadz. Ya kenapa orang sering ketemu?
Tapi kalau orang jarang ketemu atau nggak pernah ketemu, nggak mungkin ngebohongin. Nah berarti kalau yang nggak pernah ketemu aja dibohongin, apalagi yang sering ketemu gitu. Nah bertahun-tahun kemudian gitu ya, wa ambil dan melewati atau menghabiskanlah si toror ini umurahu akan umurnya atau usianya ala hadihil hilati dengan kebiasaan menipu ini. Kebiasaan menipu itu terus menerus. Falamma marido maka tatkala sakit siapa? At-tororu si toror, maridol mauti dengan sakit yang menyebabkan kematiannya, istajaro maka menyewa dia menyewa si toror ini, rojulaini akan 2 orang, dia sewa 2 orang, kullu wahidin yang mana ada pun setiap salah satunya, minhuma dari keduanya dibayarin bidinarin dengan seharga 1 dinar. Wa a'ta lalu memberi dia si toror ini lahuma kepada keduanya orang yang disewa sama dia dinaro ini dengan 2 dinar tuh, diupain masing-masing 2 dinar. Waqala dan berkata si toror yang lagi sekarat ini, dia ngomong, idza ana mutu, ketika nanti saya mati, fakula maka katakanlah oleh kalian berdua, khalfa janazati, di belakang jenazahku, nikmar rajulu hadza, artinya termasuk laki-laki yang terbaik ini. Oh ini adalah laki-laki yang terbaik. Ya, kalau bangsa gampangnya tadi, ini hoir gitu ya. Padahal tukang tipu, nyewa orang. Karena maka ada dia itu rojulan seseorang solihan yang soleh. Wah ini orang soleh nih yang meninggal nih. Oh, padahal tukang tipu. Muhsinan dan baik hati. Wah orangnya baik banget. Wala tatrukani, dan janganlah kamu berdua tinggalkan aku. Kamu yang saya bayar ini jangan tinggalin saya. Hatta tarji'a, sehingga kembali berdua kamu, min dafni, dari menguburkanku. Sampai saya dikubur baru kalian berdua pulang. Pokoknya tugas kalian cuma itu, bawa saya sambil ngucap hoir, ini orang soleh, ini orang baik. Oh, biar orang-orang pada ngikutin gitu maksudnya. Falamma maka tatkala mati, karena maka adanya dia berdua si laki-laki sewaan tadi itu, yakulani berkata keduanya, khalfa janazatihi, di belakang jenazahnya. Akhirnya dia ngomong di belakang jenazah si toror, ya lafaz yang tadi disebutin, nikmar rajulu hadza, inilah laki-laki terbaik, karena adanya dia itu rajulan laki-laki, solihan yang soleh, muhsinan yang baik. Hatta faragu, sehingga selesai mereka, minadafni, dari menguburkan dia, warroja'u, lalu kembalilah mereka, wadakhola, maka datanglah atau masuklah al malakani, 2 malaikat, fi qabrihi, dalam kuburannya. Datang malaikat ke kuburan si toror, lias alahu, lalu bertanya si kedua malaikat padanya, fasami'a, maka tiba-tiba mendengar keduanya, nidaan, akan seruan, tiba-tiba terdengar seruan. Faqala, berkata seruan tadi, ruka, tinggalkan oleh kamu berdua, abdi, hambaku ini, jangan kamu tanya-tanya macam-macam, udah dia bebas dari azab kubur. Innahu, sesungguhnya dia si toror itu asya, hidup, bil hilati, dengan menipu, wa mata, dan dia juga mati, bil hilati, dengan menipu.
hidupnya aja nipu, matinya juga masih nipu. Maka gufiro diampuni, diberikan ampunan litorori kepada si toror. Gara-gara siapa? Bisyahadati syahidah ini, dengan persaksiannya dua orang saksi. Wa in kana, walaupun adanya dia berdua, saksi berdua tadi itu makjuro ini diberi upah atau disewa keduanya. Kalau yang disewa aja bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, apalagi yang benar-benar ikhlas mengatakan bahwa kita min ahlil khair, termasuk orang baik. Wallahu a'lam.